Hai, aku Galuh. Dan selamat datang di Kampung Zombie. Julukan Kampung Zombie bukan sekedar sensasi, melainkan gambaran nyata dari kondisi perkampungan di RT 006 atau RW 07, Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur. Dalam liputan ini, kami akan mendengarkan kisah warga yang masih bertahan di Kampung Zombie. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Arafik, usia 40 tahun, tinggal di wilayah Cililitan RT 6 RW 7. Awal nama kampung ini tadinya bukan Kampung Zombie. Awal daripada kampung ini dibilang namanya Kampung Cililitan Kecil. Disebut Kampung Zombie itu tahun 2014 ya. Tahun 2014 keluarlah nama Kampung Zombie. Pada saat itu tahun 2012 ya, sebelumnya tahun 2012 itu kampung ini banjir sampai dengan ketinggian itu 4 meter direndam selama 3 bulan. Nah, sehingga disebut Kampung Zombie karena orang-orang di sini khususnya yang di wilayah bawah itu rumahnya ditinggal. Setelah 3 bulan direndam banjir, itu 3 bulan mereka meninggalkan rumahnya, mereka ngontrak, sebagian tinggal di rumah familinya, kerabatnya, sehingga rumahnya ditinggal bertahun-tahun, hancur, seram. Lingkungannya dibilang Kampung Zombie karena serem, banyak rumah hancur dan kejadian-kejadian aneh pada anak-anak yang sering nongkrong di malam hari. Dibilang angker ya, mungkin bagi yang merasa takut angker, tapi bagi mereka yang biasa-biasa aja ya biasa. Memang beberapa dari orang-orang sini ya tentunya banyak yang mendengar hal-hal yang aneh, hal-hal yang gaib seperti suara tangisan, suara ketawa di malam hari, yaitu pada pukul jam 1, pukul 1 malam ya, jam 2 ada aroma-aroma yang memang aroma-aroma apa ya, orang mati lah gitu. Jadi sampai sekarang di wilayah ini tuh Cililitan ya, Kampung Zombie, yang mana setiap hujan turun seperti sekarang ini ya selalu banjir. Makanya ini dari tanggal 24 kalau nggak salah itu udah kerendam di bawah ya, sehingga udah ditinggal sama penghuninya. Dan memang ada beberapa yang tinggal di rumahnya karena rumahnya tingkat. Itu saya tinggal di sini dari tahun 2010 ya, 2008. Tapi kampung ini sendiri itu udah dari tahun berapa ya? Saya kan di sini artinya pendatang karena saya seorang menantu ya. Ya kalau kampung ini mah ya mungkin dari istri saya lahir emang udah ada kampung. Cuma memang dulu belum pernah banjir. Nah, banjir ini itu terjadinya banjir di wilayah Jakarta, khususnya yang di pinggiran Kali Ciliwung, Condet maupun Cililitan, itu terjadi pada tahun 1996 udah mulai banjir. Nah, itu pun banjirnya tidak separah kayak sekarang ini ya. Dia banjir surut. Dan sekali aja tahun 96 dengan ketinggian air itu tahun 1996 tuh 2 meter ya, 200 cm. Nah, jadi 6 tahun kemudian banjir lagi tahun 2022
banjir lagi tahun 2007, banjir lagi tahun 2012. Itu periode paling lama tuh 3 bulan. Apa ada yang lebih lama lagi, Pak? Itu periode paling lama itu tahun 2012. 3 bulan. 3 bulan. Itu sampai atap-atap kan, Pak ya? Itu dengan ketinggian air itu mencapai 1,5 meter 1,5 meter di bawah ya. Kalau di sini enggak, yang di bawah aja. Itu 1,5 meter. Pantes banyak endapan lumpur. Betul. Makanya kalau kalian kita datang, siapapun datang sini banyak yang melihat lumpur-lumpur yang memang udah tinggi ya, itu karena memang nggak dibersihkan. Nggak dibersihin tuh karena emang udah capek kali ya, Pak? Karena Bikin banjir yang lagi. punya rumah udah nggak ada. Jadi sehingga rumah tinggal. Ada yang punya rumah tingkat sampai 4 tingkat. Karena dia menghindari, memang di sini kan saya bilang banjir tuh mencapai sampai 1 meter lagi tuh tiang listrik kerendam. Tiang listrik itu tingginya itu 6 meter kan. Itu 1 meter tiang listrik lagi kerendam. Sampai seperti itu. Ini sampai atap. Ini sampai atap rumah. Dan airnya sampai musola turunan itu. Sampai situ. Nah, itulah ini tahun 2000 yang terbesar itu, banjir terbesar itu tahun 2007. Cuma tahun 2007 itu walaupun banjir besar, tetap penghuninya nggak meninggalkan gitu. Setelah surut mereka bersihkan, kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Jadi 2012 itu banjirnya nggak tinggi ya. Di sini sampai pinggang orang dewasa di rumah mertua saya. Nah di bawah tuh setelah surut, di bawah tuh di sini surut, di bawah masih banjir. Nah itu yang di bawah yang kerendam 3 bulan dengan ketinggian air 1,5 meter di bawah. Di sini udah nggak ada air, yang di bawah aja, itu aja. Jadi mulai ditinggalkan tuh di 2012 tuh udah bertahap mulai ditinggalin. Iya, 2013 karena mereka bingung mau ngungsi juga nggak ada, sehingga dan tetangga juga kan merasa terganggu. Mereka ngungsi sampai kapan kan? Akhirnya mereka ngontrak. Ada yang tinggal di rumah kerabatnya, saudaranya di daerah lain maksudnya, tinggal di sini. Oke. Ini nama kalinya Kali Hitam ya, Pak? Betul, nama kalinya Kali Hitam. Anak Sungai Ciliwung. Betul. Jadi kenapa? Jadi kalau ini dampaknya, kalau Ciliwung banjir, ya seperti ini ya. Ciliwung lagi banjir. Di sini hujan turun ya air kemari. Gitu. Jadi dampak dari Ciliwung itu karena kemari. Jadi bahkan ini kalau nggak hujan pun kalau Ciliwung ngirim banjir. Ya, itu dampaknya. Karena di sini kan ada yang di sana Ciliwung, di sini Kali Hitam, di atasnya itu dari Indut, kali dari Indut. Jadi ada 2 aliran di sini ada 2 aliran sungai yang melewati kampung ini. Kalau banjir gitu ada peringatan gitu masih biasanya? Kita biasanya warga tuh taunya dari, sekarang kan udah canggih ya dari Google ya. Jadi mereka tahu dari Google, kita tinggal pencet Google ya udah ketahuan dari Katulampa siaga 1, Depok siaga 2. Itu jadi ketahuan. Biasanya nih yang dikhawatirkan sama warga di sini bila Katulampa peringatannya siaga 1. Terus Depok siaga 1. Wah, itu udah pasti tinggi. Awalnya ya Kali Hitam itu dengan ketinggian air tuh dari dasarnya dari dalam airnya ya ke dasar dari dasarnya ya ke permukaannya itu 2 meter. Nah sekarang dari dasar ke permukaannya cuma ya sepinggang dewasa lah. Nah, jadi karena udah banyak endapan lumpur ya dan nggak dikeruk juga sama pemerintah, sehingga airnya ke permukaan tuh dikit gitu. Kali Hitam ini dulunya aktivitas warga ngapain, Pak? Sekarang kan mati ya? Nah, dulu semenjak ini cerita dari mertua saya.
waktu saya masih anak-anak, kali hitam itu nggak hitam seperti ini. Kalinya itu bening seperti kali umumnya, kali sungai dari gunung gitu kan. Jadi bening, dan mereka aktivitasnya pada waktu itu ya nyuci di situ, mandi di situ. Bahkan di dekat bawah tiang listrik itu ada kolam, yang mana kolam itu buat warga tuh mandi dan nyuci di situ. Ada hewan-hewan, ular apa gitu? Oh ya, terkait banjir nih makhluk atau binatang ya, bukan makhluk maksud saya. Binatang-binatang nih seperti ular, biawak. Tapi kalau buaya sih saya belum pernah nemuin ya. Tapi kalau untuk biawak, ular itu banyak. Jadi di sini bila banjir, saya pernah evakuasi. Saya di sini adalah kan di sini saya relawan ya, relawan kebencanaan. Pernah banjir waktu itu tahun 2024 kalau nggak salah, kemarin 2024 kemarin, malam hari jam 2 pagi ketinggian air tuh sampai 3 meter belum kemarin masih di sini pas udah sejajar dengan jalan itu. Air itu segitu jam 2 pagi saya dapat laporan dari orang tuanya si anak ini yang rumahnya kena banjir, dan anaknya itu masih di dalam rumah sendirian. Nah, bapaknya datang ke rumah saya minta tolong evakuasi anaknya. Waktu itu jam 2 pagi. Nah, saya juga dibilang orang penakut juga ya. Bukannya seorang pemberani, saya orang pengecut juga sebenarnya. Pada saat itu karena saya adalah relawan, ya mau nggak mau saya terjun gitu. Maksudnya evakuasi di jam 2 pagi yang mana menyusuri sungai ini. Jadi lampu kondisi dengan keadaan yang mati, suasana gelap, saya sendiri, seorang diri, evakuasi warga yang 1 orang itu. Ya udah saya berenang sendiri. Nah, terkait dengan hewan-hewan yang tadi, saya kan tahu hewan-hewan tersebut tuh karakternya bila banjir dia tuh nggak ada di tengah kali, dia adanya di pinggir-pinggir tembok atau pinggir-pinggir sisi-sisi kali. Jadi saya karena tahu karakter hewan tersebut, saya jalannya berenangnya di tengah-tengah, bukan di pinggir. Kalau di pinggir saya akan ketemu makhluk itu, akan papasan seperti itu. Bahkan sampai Pak RT sendiri di sini dan juga beberapa warga itu dalam 1 minggu dapat 28 ekor ular sanca. 1 minggu 28 ekor. Oke. Ada korban jiwa nggak Pak gara-gara banjir? Oh, alhamdulillah di sini tidak pernah korban jiwa, tidak. Cuman kalau habis banjir sakit ya. Oh iya, ngomong-ngomong soal sakit, biasanya sakit habis banjir apa aja? Ya biasanya dia meriang ya, demam, meriang. Udah itu aja sih. Kalau kan kebanyakan biasanya kan kalau banjir tuh berak-berak, diare, tapi di sini nggak ada. Di sini cuma paling demam. Itu aja. Penyakit kulit juga nggak ada? Nggak ada, alhamdulillah. Aktivitas membagikan makan untuk warga yang masih tinggal di rumahnya dengan kondisi air 2 meter, itu kita berenang, saya tuh berenang. Ngasih makan ke warga yang emang nggak mau ngungsi. Tadi kan sebenarnya solusinya normalisasi ya Pak? Betul. Normalisasi. Ya berarti bahasa kasarnya gusur ya? Gusur. Bahasa kasarnya gusur. Nah pertanyaannya, ini mohon maaf nih Pak. Ini kan rumah ditinggal nih. Iya. Nah rumah yang ditinggal ini apakah ada surat tanahnya? Apa hanya HGB atau apa gitu? Mereka ada surat tanahnya. Memang ini dibilang rumah kampung adat. Jadi rumahnya itu pasti ada surat-suratnya, girik lah bahasanya ya. Kalau sekarang girik, AJB kebanyakan itu. Kalau untuk sertifikat mereka hanya beberapa orang aja yang punya itu. Tapi memang ada yang punya surat tanah? Ada. Berarti minimal ada penggantian lah ya Pak ya? Betul.
Ya, kita kepingin kan seperti normalisasi Ciliwung, mereka itu kan diganti dengan biaya yang besar gitu kan, dengan harga yang pantas gitu kan, harga yang sesuai, sehingga mereka bisa meninggalkan rumah dan mereka juga bisa memiliki rumah itu. Cuma dari berita-berita yang Bapak ikutin sendiri, apa udah mulai ada nih? Ini kan gubernur baru nih. Betul. Udah mulai ada belum rencana-rencana normalisasi? Kalau normalisasi Ciliwung ya, normalisasi Ciliwung itu emang udah program ya, udah program pemerintah, yaitu tetap berjalan. Tapi kalau di sini kan belum ada. Kalau di sini kan belum ada normalisasi Kali Hitam, belum ada gitu. Yang baru ada normalisasi Ciliwung. Cuma adapun pernah kabar dari pihak kelurahan, di sini akan dibuat namanya penghijauan. Itu aja sih yang dapat kabarnya seperti itu, tapi programnya belum ada. Itu sih. Pak, terakhir Pak, harapan Bapak buat kampung ini? Harapan saya tentunya ya, juga harapan masyarakat di sini, pengennya adalah dari pemerintah untuk memberikan solusi pada warga di sini, sehingga mereka ini tidak setiap tahunnya merasakan banjir. Pengennya mereka ya digusur, artinya digusur dengan gimana ya, dia di sini punya rumah, di tempat lain pun dia harus punya rumah itu. Bukan di apa namanya, difasilitasi lagi rumah rusunawa, enggak. Maunya terserah nih, rumah dibayar, terserah mau pindah kemana itu. Jalanan sempit yang dulu ramai, kini nyaris tak berpenghuni. Pintu-pintu tertutup rapat dan suasana sunyi menjadi pemandangan sehari-hari.